Ketemu lagi kepada saya Bambang Sugianto, SH, MH, salah satu advokat di kantor hukum Abbas Law Firm. Pada hari ini banyak sekali persoalan sertifikat tumpang tindih yang ada di wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah-daerah tertentu yang sering disalahgunakan oleh beberapa pihak terkait dengan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, dalam hal ini sertifikat ganda. Dari Bapak sendiri, bagaimana sih Bapak melihat persoalan sertifikat tanah yang tumpang tindih tersebut? Ada dua hal yang harus kita pahami ya terkait dengan tumpang tindih ini. Pertama, tumpang tindih ini memang adanya sebuah kelalaian. Yang kedua, tumpang tindih ini bisa juga prosesnya disengajakan. Nah, ini yang sering menjadi konflik kita ya di dalam masyarakat. Nah, kalau kita mengacu ya, persoalan apakah dia disengaja atau dia kelalaian, kita tidak bisa melihatnya ke sana. Tapi kita melihat secara administrasi negara. Apabila tumpang tindih sebuah sertifikat itu, tentu kan yang menerbitkan kan lembaga yang berwenang. Siapa mereka? Mereka tentunya adalah Badan Pertanahan Nasional. Kalau sekarang ini kan kantor ya, ATR BPN. Nah, kalau kita mengacu kepada bagaimana sertifikat itu tumpang tindih, kita harus memahami dulu di mana negara melalui Mahkamah Agung sudah memberi amanah ya, melalui SEMA, mengatakan dan menyebutkan apabila terjadi tumpang tindih sertifikat terhadap sebuah objek yang sama, maka negara dalam hal ini mengakui yang mana yang lebih dulu atau yang tertua. TUN di dalam SEMA itu juga menyarankan, memerintahkan, Mahkamah Agung di dalam surat itu memerintahkan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan apabila sertifikat yang terakhir itu diterbitkan tidak melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku. Ini yang paling awal kalau kita mengkaji terkait tumpang tindih sertifikat itu. Nah, jangan salah juga nanti seketika muncul sertifikat tumpang tindih ini yang lebih dominan mengklaim sebagai yang sah itu adalah sertifikat yang terakhir. Itu tidak bisa, kita harus mengacu kepada peraturan surat edaran Mahkamah Agung itu sendiri di tahun 2012 itu. Oke, baik Pak. Jadi kan kalau ada dua sertifikat yang tumpang tindih, itu kita bisa mengajukan pembatalan untuk salah satunya, Salah Pak, ya? satunya. Nah, kalau untuk penyelesaian dari aspek hukumnya itu prosesnya bagaimana, Pak? Nah, ada dua hal ya. Ada beberapa hal yang harus kita perlihatkan dulu atau yang kita pelajari. Kalau terjadi tumpang tindih ya, terhadap sertifikat itu, kalau kita lihat dalam konteks aspek hukum di mana pemilik tanah yang punya kesalahan bisa kita tarik kepada tindak pidana penguasaan hak tanpa izin atau penyerobotan tanah. Tapi kita juga bisa tarik ini bukan kepada pidana umum, masuk kepada pidana khusus. Artinya kenapa? Ada salah satu dalam hal ini pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat, apakah dia sengaja atau tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja kan prinsip kehati-hatiannya tidak ada. Itu bisa masuk kepada delik khusus. Artinya BPN yang menerbitkan sertifikat yang sudah ada hak di atas tanah tersebut, maka dia menggunakan atau disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Nah, seketika dia menggunakan atau menyalahgunakan wewenang, artinya terpenuhi di dalam prinsip-prinsip tindak pidana korupsi. Dia menyalahgunakan wewenang, memperkaya orang lain, dalam hal ini pemohon terhadap pemilik sertifikat yang ganda tadi. Artinya proses ini bukan saja kita masuk ke ranah penyerobotan, di mana pelaku utama adalah penguasaan tanah, tapi juga kita bisa tarik ke pidana khusus di mana BPN di dalam menerbitkan sertifikat dengan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, dia bisa masuk ke ranah pidana khusus, yaitu penyalahgunaan wewenang. Nah, ini yang harus dipahami masyarakat ya. Artinya
seketika ada tumpang tindih sertifikat dan sebagainya, kita tidak hanya terfokus pada penegakan hukum atau upaya hukum kepada pelaporan penyerobotan. Kita bisa langsung kepada pihak kepolisian, pihak kejaksaan, karena ini delik khusus atau tindak pidana khusus untuk melakukan proses upaya penegakan hukum yang prinsip dasarnya kepada penyalahgunaan wewenang. Ini yang dapat saya sampaikan ya sebagai pertemuan singkat kita. Mudah-mudahan pencerahan ini buat masyarakat ke depan lebih baik, dan terima kasih kepada Bu Mila untuk memberi beberapa kesempatan bisa hadir di sini. Dan jangan lupa acara ini akan berlanjut bagaimana ke depan kita melihat perkembangan tentang konflik-konflik pertanahan yang ada di Sumatera Selatan pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang, penyampaian singkat dan juga padat terkait dengan permasalahan tanah. Mungkin untuk selanjutnya kita bakal bahas lebih lanjut lagi di episode selanjutnya.